Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya di sini ingin menjelaskan tentang COVID-19 merubah perilaku konsumen dan pelaku bisnis. Saya Novel Diputra Sulistiono, absen 10 dari kelas 3 FD 4. Perilaku konsumen. Yang pertama yaitu pembayaran secara cashless. Banyak orang memilih untuk melakukan pembayaran secara non-tunai atau cashless karena merasa lebih aman terhindar dari penyakit COVID-19. Menurut WHO, uang tunai berpotensi menyebarkan COVID-19. Menurut BI, transaksi non-tunai meningkat selama masa pandemi ini berlangsung. Untuk beradaptasi dengan tren ini, menawarkan pilihan pembayaran cashless seperti melalui scan QR atau dompet digital. Dengan menyediakan pilihan pembayaran non-tunai, konsumen untuk bertransaksi dengan lebih praktis, aman, dan efisien. Yang kedua yaitu serba online. Imbauan social distancing membuat hampir semua kegiatan dilakukan secara online, mulai dari berbelanja, kehidupan sehari-hari, hingga akses layanan seperti hiburan, kesehatan, dan olahraga. Riset menyatakan berbelanja online akan menjadi kebiasaan baru konsumen pasca pandemi ini berlangsung, dan beresisi akan bertahan dalam jangka waktu yang lama. Menariknya, kegiatan belanja online yang awalnya didominasi oleh generasi milenial juga akan menyebar ke generasi lainnya seperti generasi X dan Boomer. Yang ketiga yaitu maraknya bisnis rumahan. Akibat dari meningkatnya jumlah orang yang dirumahkan menyebabkan meningkatnya bisnis rumahan untuk mempertahankan kondisi ekonomi mereka. Tetapi meningkatnya berbagai bisnis rumahan juga sesuai dengan jumlah demand konsumen. Bisnis kecil atau bisnis rumahan pun seringkali membangun tren baru seperti makanan dan minuman yang mampu memikat konsumennya. Yang terakhir atau yang keempat yaitu layanan yang cepat dan efisien. Karena konsumen kini banyak membeli kebutuhan sehari-hari secara online, permintaan pelayanan yang cepat dan efisien juga meningkat. Bisa mengantisipasi hal ini dengan menawarkan pilihan durasi pengiriman barang yang lebih beragam. Misalnya, jika sebelumnya menjual barang secara pre-order, sekarang bisa menawarkan pembelian secara langsung dan menawarkan pengiriman on demand atau someday delivery. Perubahan perilaku konsumen akan seperti apa setelah masa pandemi ini berlalu? Perubahan perilaku konsumen saat ini tentu saja terjadi karena adanya dorongan dari perubahan kondisi yang memaksa mereka untuk beradaptasi dengan kondisi saat ini. Ada kemungkinan perilaku konsumen saat ini bertahan hingga jangka waktu yang cukup lama. Hal ini disebabkan karena konsumen pun membutuhkan waktu untuk melakukan penyesuaian kembali pada kebiasaan dan perilaku lama mereka. Konsumen tentu saat ini sudah terbiasa berbelanja dan melakukan aktivitas tanpa sedikit pun kontak fisik dari orang lain dan melakukan protokol kesehatan kapan dan di mana saja karena masih belum merasa aman sejak pandemi ini berlangsung. Dari pelaku bisnis. Yang pertama yaitu inovasi pada produk. Dengan berubahnya kebutuhan masyarakat dapat menjadi ide atau peluang baru bagi bisnis yang dijalani. Salah satunya dengan melakukan diferensiasi produk sesuai dengan kebutuhan pasar saat ini. Contohnya, yang menjalani bisnis fashion dapat menambahkan jenis produk baru, seperti menambahkan masker, kain di dalam produk fashionnya tersebut. Yang kedua yaitu membuat strategi digital. Di era digital saat ini, berjualan secara online menjadi salah satu cara dalam meningkatkan penjualan dan mengembangkan bisnis yang mereka jalani. Dalam berjualan secara online, tentunya dapat diperlukan strategi guna dapat menghasilkan penjualan melalui marketplace atau e-commerce. Dalam memilih transfer online yang tepat, mulai ditentukan dari kebutuhan bisnis yang Anda
jalani. Selain itu, juga dapat memanfaatkan berbagai platform periklanan yang disesuaikan dengan kebutuhan bisnis yang Anda jalani. Pandangan pelaku bisnis dalam mengantisipasi kondisi bahkan tantangan. Di sini ada 3, yaitu health, kedua secure, yang ketiga atau yang terakhir convenience. Yang pertama yaitu health. Dalam hal ini, pelaku usaha perlu memikirkan elemen apa saja yang ada dalam produknya, jasanya, lingkungan, dan suasana yang dapat memberikan persepsi positif terhadap kesehatan konsumen. Misalnya kemasan yang higienis, pengolahan yang lebih baik, penggunaan bahan-bahan yang lebih menyehatkan. Yang kedua yaitu secure, yaitu rasa aman konsumen dari risiko tertular ketika melakukan transaksi dan menikmati layanannya. Misalnya prosedur kerja atau cara pembayaran yang membangun persepsi lebih aman, seperti memindai kode QR. Yang terakhir yaitu convenience. Sebelum terjadinya pandemi saat ini, konsumen terhadap kenyamanan dan kemudahan sudah cukup tinggi. Pandemi yang terjadi menjadi eksekutor bagi perilaku tersebut. Beberapa hal yang dapat dilakukan adalah menambah jumlah saluran atau kanal, khususnya kanal digital, misalnya untuk menarik calon konsumen, memperkuat hubungan pelanggan, pengiriman, pembayaran. Seperti itu saja yang bisa saya sampaikan terhadap materi saat ini. Jika ada salah kata, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.